Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan AMDAL, RKL, dan RPL yang beranggotakan Bagas Septiangga, Sebastian Wega, saya sendiri, Dimestara Gantari, dan Miran Abayani. Pertama, poin yang dibahas: 1. Pendahuluan. 2. Komponen AMDAL. 3. RKL, rencana kelola lingkungan. 4. RPL, rencana pemantauan lingkungan. 5. Hubungan RKL dan RPL. 6. Kesimpulan. 1. Pendahuluan. Pengertian AMDAL. AMDAL adalah kajian yang mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan sebagai proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha atau kegiatan di Indonesia. Ada beberapa komponen pada AMDAL, namun pada pembahasan kali ini kami hanya akan membahas mengenai RKL dan RPL. Komponen pada AMDAL: 1. PIL, penyajian informasi lingkungan. 2. Kerangka acuan. 3. ANDAL, analisa dampak lingkungan. 4. RKL, rencana pemantauan lingkungan. 5. RPL, rencana pemantauan lingkungan. Baik, melanjutkan keterangan dari teman saya akan menjelaskan mengenai RKL. Apa itu RKL atau rencana kelola lingkungan? Pengertian dari RKL itu sendiri merupakan bagian AMDAL yang membuat upaya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. RKL disusun oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan dan disetujui oleh KPAL. RKL itu sendiri memuat beberapa aspek sebagai berikut. 1. Identifikasi dampak lingkungan yang telah diidentifikasi dalam AMDAL. 2. Upaya pengelolaan dampak yang telah dirumuskan dalam AMDAL. 3. Rencana pemantauan lingkungan. Tujuan dari RKL itu sendiri ada 3. 1. Menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup. 2. Menanggulangi dampak negatif yang timbul pada satu usaha dan atau kegiatan. Yang 3. Meningkatkan dampak positif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada penanggung jawab usaha maupun pihak lain, terutama masyarakat yang turun menikmati dampak positif tersebut. Selanjutnya ada RPL atau rencana pemantauan lingkungan. RPL itu sendiri merupakan salah satu komponen utama AMDAL dan disusun oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan. RPL memuat upaya pemantauan lingkungan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa RKL dilaksanakan secara efektif. RPL memuat informasi tentang 1. Parameter lingkungan yang dipantau. 2. Metode dan frekuensi pemantauan. Yang 3. Ambien dan baku mutu lingkungan. Yang 4. Rencana tindak lanjut jika terjadi penyimpangan. Tujuan dari RPL itu sendiri secara umum tujuannya adalah memantau dampak lingkungan dari kegiatan proyek. Yang kedua, mengetahui apakah upaya pengelolaan dampak yang telah direncanakan telah efektif. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah tindak lanjut jika terjadi penyimpangan. Yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak lingkungan dari kegiatan proyek. Yang kelima, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. RPL ini disusun berdasarkan hasil analisis dampak lingkungan atau ANDAL yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan hubungan antara RKL dan RPL. Hubungan antara RKL dan RPL ialah antara lain: yang pertama, RKL dan RPL saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, RKL mengidentifikasi dampak dan merencanakan mitigasi, sedangkan RPL memastikan keefektifan mitigasi melalui pemantauan. Yang terakhir, hasil pemantauan RPL dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan RKL. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulan RKL dan RPL. RKL dan RPL merupakan dua komponen utama dari analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disebut AMDAL. RKL merupakan rencana pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha dan
kegiatan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan dampak lingkungan hidup. RPL merupakan rencana pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan untuk memastikan bahwa RKL dilaksanakan secara efektif. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kita mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.